Shalom, Tuhan memberkati. Bagaimana hidupmu dengan baik Allah? Bagaimana hidupmu dengan ibadahmu? Bagaimana hidupmu karena kamu adalah baik Allah, di mana Allah tinggal di dalam hidup kita. Kami mengucap syukur. Engkau berikan hati yang penuh sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita bersama bersyukur kepadanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau lah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama beribadah, memuji memuliakan namamu. Kami mohon penyertaan-Mu, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapak urapi dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai Bapak Sakaria untuk membawakan firman-Mu agar menjadi pelaku firman buat kami semua. Jalannya ibadah Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami sekarang. Kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau berikan hati yang penuh sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Puji nama Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Yesus, Engkau kemuliaan. Engkau pulihkan hatiku.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati dan jiwa kami. Dengan
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku baca berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku baca berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom. Selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Minggu pagi ini mari kita belajar bersama tentang aman dalam perlindungan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Hari ini kami telah membuka hati, ya Roh-Mu bekerja dan Roh-Mu akan menaburkan benih-benih firman yang dapat tumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mazmur 27 ayat 1-6. Aman dalam perlindungan Allah. Daud membeberkan bagaimana mengatasi berbagai macam permasalahan hidup. Daud adalah seorang raja yang kenyang dengan permasalahan-permasalahan. Tetapi permasalahan-permasalahan itu dapat dikalahkan oleh Daud dengan aman dalam perlindungan Allah. Daud menghadapi masalah dengan belajar dekat pada Allah, dan iman yang dimilikinya digunakan sehingga iman kedekatan pada Allah inilah yang membuat kehebatan, kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pernyataan ini yang membesarkan hati, yaitu Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mengapa Daud mengatakan Tuhan itu terangku? Karena dengan diterangi Tuhan, segala permasalahan itu dapat kelihatan.
Akar masalah kelihatan karena terang Tuhan akan membuat Daud dapat membuka mata, melihat apa yang menjadi gejolak-gejolak dalam kehidupannya. Yang kedua, dengan terang itu Daud berani. Karena suasana terang itu membawa jiwa yang berani. Mari kita lihat, kalau tempatnya gelap, seorang anak tidak berani pergi ke tempat yang gelap. Tetapi kalau tempat itu terang, tidak ada alasan untuk tidak berani. Daud memiliki terang Tuhan, bukan terang matahari, bukan terang lampu, tetapi terang Tuhan. Memanfaatkan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Jadi permasalahan-permasalahan akan selesai. Karena apa? Akar-akar kecil dari permasalahan itu diterangi oleh terang Tuhan, dapat dicabut satu persatu. Berani karena dia tahu kekuatan akar-akar yang membuat kacaunya kehidupan. Dia tahu persis. Selanjutnya, Daud menggunakan Allah itu sebagai benteng hidupnya. Benteng itu memiliki dua hal. Yang pertama, orang akan aman kalau hidup di dalam benteng. Jadi orang yang ada di dalam benteng itu akan mengalami ketenangan karena dipagari. Musuh dari luar harus berhadapan dengan benteng tersebut. Tentara-tentara ada di atas benteng, tahu persis siapa yang datang, berapa kekuatannya. Jadi orang yang ada di dalam benteng tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Apalagi bentengnya itu kuat. Daud mengatakan, Allah itu bentengku. Saya berada di dalam Allah, maka ketenangan akan aku miliki. Fungsi yang kedua, kalau ada musuh dari luar, ya hadapi dulu bentengnya. Dia mau jebol benteng, tentara sudah dari atas dengan senjata batu aja cukup untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Jadi tepat sekali kalau Daud mengatakan Allah itu benteng hidupku. Dan Daud dapat menggunakan benteng dengan tepat. Dia tidak pernah khawatir, dia tidak takut selama Allah ada. Jadi Daud bersaksi selama dia memiliki terang Allah, selama dia menggunakan bentengnya itu Allah, maka segala macam musuh tidak mampu untuk mengalahkan dirinya. Ini kesaksian yang dilakukan oleh Daud menghadapi berbagai macam musuh, baik itu tentara-tentara orang-orang Filistin atau tentara-tentara lain. Daud cukup aman di dalam benteng. Selanjutnya, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya.
Rahasia lain, Daud mengatakan bahwa rumah Tuhan itu merupakan sentral hidupnya. Rumah Tuhan itu merupakan pokok. Saya ulang, rumah Tuhan itu merupakan sumber dari kehidupannya. Ada dua rumah Tuhan. Yang pertama, bait Allah itu gereja, rumah Tuhan itu gereja. Dan yang kedua, rumah Tuhan itu hidup kita. Dalam perjanjian baru dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Jadi Daud tidak mengandalkan tentara yang banyak. Daud tidak mengandalkan orang-orang yang setia pada Daud. Tetapi Daud mengatakan, hati-hati dengan rumah Tuhan. Karena ini sumber kekuatan. Karena ini modal yang utama. Kalau kepengen mengalahkan berbagai macam gelombang-gelombang dunia, bagaimana ke gerejamu? Apakah kamu setia? Apakah kamu asal-asalan dalam ibadah? Karena di dalam ibadah ini Tuhan berjanji bahwa dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala perkara-perkara dunia. Jadi kita kalau kepingin hidup dalam naungan Tuhan, hidup di dalam kekuatan Tuhan, maka kita harus memperbaiki urusan kita dengan gereja, yaitu ibadah, bukan urusan dengan lain-lain. Ibadah. Kalau ibadah kita benar, penyertaan Tuhan pasti benar. Yang kedua, bait Allah kita. Apakah hidup kita ini sudah mencerminkan bait Allah, sudah mencerminkan kehidupan yang Allah ada di dalam hidup kita? Kalau itu terjadi, beres. Allah selalu menaungi kita. Allah selalu membimbing kita. Kesimpulannya, Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku. Dan yang kedua, Daud menggunakan Tuhan sebagai benteng kehidupan. Dan yang ketiga, bagaimana hidupmu dengan bait Allah? Bagaimana hidupmu dengan ibadahmu? Bagaimana hidupmu karena kamu adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kepada kami kemenangan dan kekuatan. Hari ini kami belajar tentang Daud. Kami belajar tentang hebatnya Daud karena Engkau ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, meteraikan hidup kami, meteraikan firman-Mu sehingga firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Pak Jokowi sudah menyatakan Indonesia bebas COVID. Namun kita tetap harus hati-hati karena penyakit itu tidak diumumkan. Karena pengumuman presiden lalu kita bebas penyakit, enggak. Imun kita harus kita jaga dengan hati yang gembira. Yang kedua, GBS sudah mengadakan ibadah tatap muka
dengan jadwal. Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah umum atau ibadah raya. Minggu selesai ibadah raya ada ibadah muda remaja. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan ini, silakan pilih, ambil kegiatan ini untuk menambah iman percaya kita. Yang ketiga, doakan agar ibadah online tetap jalan. Dan ibadah online ini berguna untuk teman-teman kita yang jauh. Oleh sebab itu, begitu Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di-like, tolong dikomentari, dan tolong di-share. Saya rasa itu yang perlu kita lakukan. Lalu doakan agar alat-alat awet. Doakan agar krunya sehat. Saya rasa pengumuman cukup. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Tuhan, kami yakin Indonesia ada di hatimu. Itulah sebabnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang mulia Bapak Presiden, Tuhan tolong, dan seluruh jajarannya bisa memimpin bangsa ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik, dengan roh yang takut akan Tuhan. Apalagi menghadapi segala hal, segala masalah, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong agar supaya Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya bisa menjalankan, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa membawa bangsa kami untuk keluar dari krisis ini, keluar dari pandemi ini, dan membawa bangsa kami lebih lagi makmur, lebih lagi diberkati, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong bangsa kami Tuhan, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga, agar supaya bangsa kami bisa kembali kepada Tuhan, bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa kami, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami di dalam ibadah online, dan kami percaya kami telah terdaftar di warga negara surga. Dan saat ini kami berkumpul menyatukan iman, berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Tuhan, belas kasihan Kau berikan untuk Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, beri organ yang baru, sehingga Octavianus Hendra Wijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, menyaksikan kemurahan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki-kakinya sehingga kuat, sehat untuk melakukan aktivitas. Kami berdoa untuk Arin, dadanya yang ada tumor dan juga beberapa kerapuan tulang. Jamah Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo dan juga untuk Ibu Setyo Purnomo dan untuk Ibu Linda. Jamah Tuhan, sehingga mereka dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pak Tris, Engkau juga jamah dengan kesehatan yang sempurna. Lalu Ibu Rukiah, Engkau jamah juga dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah mereka-mereka. Belas kasihan-Mu, bilur-Mu Kau jamahkan sehingga mereka sembuh. Dan kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang,
Bapak Sriono, Ibu Petrus Sutresno, kau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kau telah izinkan kami beribadah, berkat-Mu telah Kau curahkan. Sebentar kami akan pulang, hantar dan pimpin kami, hingga kami sampai di rumah, sampai berpisah dengan selamat. Kedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.